Halo, selamat malam kawan-kawan Jackpot. Pada kesempatan ini saya bersama Bung Ipul. Betul. Apa kabar Bung Ipul? Alhamdulillah selalu baik, Bang. Secara fisik, secara mental, oke. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kawan-kawan, kali ini tim Jackpot mendapat kesempatan berjalan-jalan di kota pendidikan Yogyakarta yang dikenal sebagai salah satu tempat yang melahirkan banyak pemikir-pemikir, kader-kader yang berintegritas. Jadi teman-teman sekalian, kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai isu-isu hangat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus di momentum pemilu kali ini. Kita akan sifatnya dialog, Bang. Interaktif lah. Interaktif. Mengenai soal politik pemilu nasional khususnya ya, Bang ya. Oh iya, seperti itu. Jadi saya belum bertanya, saya tahu bagaimana ini. Tidak, jadi begini Bang Ipul, kita pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Sekarang ini kan sedang naik-naiknya berita mengenai Pilpres. Bahwasanya dari ketiga calon ini orang sudah mulai melihat siapa yang akan menjadi wakil daripada kedua tiga calon. Sosok. Ya tinggal dua ya. Tinggal dua. Kalau Anies kan udah Caimin. Anies sudah ada Caimin. Tinggal Prabowo dan juga Ganjar Pranowo. Jadi kira-kira menurut Bung Ipul, kita bicara Prabowo dulu lah. Ya, kira-kira Prabowo siapa yang akan digandeng untuk menjadi wakilnya? Gini ya Bang, kalau saya lihat kan sejauh ini dalam beberapa survei itu kan keluar beberapa nama yang ingin didapuk oleh Prabowo untuk menjadi pendamping dia di Pilpres tahun depan. Nah, di antara nama-nama itu kita sebut saja kayak Erick Thohir, terus Kofifa, apa lagi? Mahfud MD mungkin salah satu masuk ya. Dan kalau kita lihat dari pihak Ganjar itu kan ada juga beberapa nama yang masuk ke dalam bursa juga, Bang. Di antaranya ada juga Mahfud MD, Kofifa. Cuman yang menarik di sini saya lihat dari porsi ataupun dari segmen pemilih ataupun segmen orang yang ingin ditarik itu kan rata-rata dari kelompok Islam tradisional. Ya, dari kelompok Nahdien yang ingin ditarik. Dan kalau kita lihat populasi ataupun jumlah warga yang dari kelompok Nahdien itu saya baca tadi sekitaran 95 juta. Nah, porsi ini banyak kan sekali, 95 juta. Porsi ini kan ibaratnya cukup bagus lah untuk mendumplang suara untuk naik di Pilpres tahun depan gitu. Nah, itu sih Bang. Jadi kira-kira menurut Bung Ipul ini Prabowo ini akan menggandeng siapa supaya kekuatannya lebih apa ya namanya? Lebih kokoh lah. Lebih kokoh, betul. Lebih kokoh supaya memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Karena kan kita lihat Bapak Prabowo Subianto ini kan sudah beberapa kali calon presiden dari 2009, 2014, 19, sekarang 24. Ini yang kesekian berapa? Keempat kalinya? Keempat kalinya. Plus satu cawapres kalau tidak salah. 2009 cawapres Bang ya? Cawapres. Mega Pro. Iya, Mega Pro. Pokoknya 4 kali lah hitungannya. Jadi dalam pandangannya, Bung Ipul melihat sosok Bapak Prabowo ini bagaimana? Kalau melihat sosok Prabowo sih dalam posisi sebagai milenial ya, yang cukup cukup sering amati berita-berita politik nasional gitu. Saya melihat dia ini mungkin salah satu figur atau sosok yang terkenal mungkin tegas gitu ya. Cuman mungkin minusnya dia punya problem masa lalu itu berkaitan dengan kasus hak asasi manusia, dan itu sering dijadikan bahan untuk black campaign yang dijadikan oleh beberapa lawan politiknya. Nah, cuman kalau kita berbicara terkait dengan siapa cawapres, kalau nggak salah itu kan ada survei dari Politreking, Bang. Jadi di antara beberapa nama itu salah satu yang terkuat itu Erick Thohir. Nah, pasangan Erick Prabowo ini mungkin kira-kira 32% lah, Bang. Cukup tinggi, Bang. Baik. Atau kalau menurut Abang bagaimana kira-kira? Tidak, saya baru menarik yang disebut oleh Bung Ipul tadi mengenai milenial. Milenial, ya. Pandangan milenial. Jadi kalau kita bicara milenial ini kan milenial dan Gen Z ini kan salah satu kelompok yang akan menjadi penyumbang terbesar suara pada pemilu nanti 2024 khususnya kan. Jadi dari ketiga sosok
para calon presiden ini kira-kira siapa yang paling mewakili arah-arah yang kepada milenial ini siapa? Menurut Bung Ipul? Menurut saya pasti Bang Sandiaga Uno. Untuk capres. Oh, capres. Bang Sandi kan, saya kira tadi capres, Bang. Capres ini kan mereka belum, Bang Sandiaga Uno kita belum tahu, Erick Thohir kita belum tahu. Jangan sampai tidak digandeng kan? Betul. Kita ingat juga 2019 kan siapa yang disuarakan untuk mendampingi Bapak Jokowi kan tiba-tiba berubah juga. Jangan sampai begitu. Jadi kita bicara dulu yang real ini, yang akan mau calon ini. Yang bakal calon yang sudah diusung oleh partai ini. Kira-kira yang mewakili milenial ini siapa dari ketiga sosok orang yang ditokohkan di Indonesia ini? Iya. Kalau sejauh ini saya lihat ya dari pengamatan di media sosial, saya rasa ada dua sosok yang cukup menarik perhatian milenial di antara dua capres ini. Ya, Pak Ganjar sama Pak Anies ini saya rasa dua sosok yang mungkin membangun citra di publiknya itu lumayan bagus gitu, Bang. Membuat ketertarikan para milenial. Karena di satu sisi mereka juga menggunakan media sosial, hal yang tidak asing lagi, Bang, bagi kelompok milenial. Nah, itu kalau dari pengamatan saya. Cuman kalau nggak salah dulu itu ada survei, Bang, dari CSIS itu. CSIS. Ya, tentang preferensi politik generasi milenial dan Gen Z itu kan. Iya. Jadi mereka sebutkan karakteristik pemilih yang ingin diprioritaskan oleh generasi milenial ini berasal dari ataupun punya karakter yang tegas, terus anti korupsi, cerdas gitu. Nah, saya rasa ketiga sosok ini cukup mewakili kan. Cerdas mungkin Prabowo, cerdas mungkin Pak Anies. Ya. Intelektual kan? Intelektual gitu. Terus satunya lagi anti korupsi mungkin Pak Ganjar gitu. Bisa masuk. Terus tegas mungkin Pak Prabowo gitu kan. Berarti ketiga-tiganya sebenarnya masuk ya. Jadi harus punya kacamata tersendiri untuk bisa melihat. Jadi kemarin saya sempat menghadiri acara itu di JCC Jakarta itu, Idea Fest. Yang hadir pada acara itu memang kebanyakan para milenial dan Gen Z. Berbicara soal bagaimana pembangunan Indonesia ke depan, meskipun ya pertanyaannya cukup sederhana tapi tajam ya. Jadi ada beberapa milenial yang hadir di situ mewakili para milenial lainnya. Nah, jadi kalau untuk sosok orang yang bisa memimpin ataupun membawa arah ke depan itu pasti kan masing-masing punya ukuran sendiri. Tapi kalau bagi saya untuk melihat itu ya trik rekor itu harus jelas kita lihat. Jangan kemudian kita salah memilih orang yang bisa membawa kita dalam hancuran kira-kira begitu kan. 5 tahun ini memang waktu yang singkat sih. Tapi berbahaya juga kalau kita salah menentukan orang. Betul. Apalagi umur 17-an itu kan di 2024 nanti akan banyak yang masuk. Itu mengantisipasi ada namanya golongan putih, kemudian sifat-sifat apatis. Kira-kira menurut Bung Ipul ini bagaimana ini? Terkait apatisme politik generasi milenial ya. Saya cukup resah sebagai milenial karena memang ketika sering kali diskusi sama teman-teman itu, dalam pengamatan saya lihat ternyata literasi politik milenial ini lumayan agak-agak kurang gitu. Agak kurang apa kurang sekali? Kalau di antara kedua itu kayaknya kurang sekali, Bang. Kurang sekali. Karena memang mereka kadang memandang politik itu sebagai suatu yang konotasinya ke arah buruk lah. Nah, jadi anggapan mereka terkait figur tertentu itu tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Ya, misalkan ini punya track record yang bagus gitu. Mereka nggak ngitung berdasarkan rekam jejak itu. Cuman mereka melihat bagaimana sosok figur membangun hubungan emosional dengan mereka. Dalam artian mereka ngelihat si figur ini membangun citra di media massa dan lain-lain gitu, Bang. Atau kalau menurut kamu bagaimana? Ya kalau bagi saya terkait pertanyaan yang sama toh. Ya seperti itu. Diplomatis sekali jawabannya. Kan begini, kemarin itu sempat masih acara ada salah satu perwakilan pemuda, perwakilan Gen Z lah. Dia bertanya kepada Bapak Ganjar Pranowo, jika ada pilihan, kurang lebih ini ya, kurang lebih. Jika ada pilihan bertarung atau mengikhlaskan jabatan itu untuk orang lain,
Bapak pilih apa? Iya, iya betul. Terus jawaban Pak Ganjar, saya tidak akan memberikannya, tapi harus berjuang karena hidup ini adalah sebuah perjuangan, tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kira-kira untuk memaknakan itu, ya dalam pandangannya Bung Ipul bagaimana itu kalimat itu? Kita harus berjuang, tidak boleh kita mengikhlaskan sesuatu. Karena dalam negara demokrasi itu ya harus seperti itu. Semua punya kebebasan. Ya, betul Bang. Cuman kan Pak Ganjar ini kita jangan tafsirkan hanya sebagai sosok negarawan gitu. Kita juga tafsirkan dia sebagai sosok politisi yang pasti dalam pernyataannya, dalam narasi itu kadang mengandung pesan-pesan politik gitu. Nah, kita tahu lah kemarin beberapa kali isu kan ada Pak Ganjar mau dipasangkan sama Prabowo, Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Nah mungkin arah pertanyaan si milenial ini mengarahnya ke sana Bang. Iya. Ya, cuman apa ya? Kalau mungkin narasinya yang Pak Ganjar sebutkan tadi, dia lebih memilih untuk fight ketimbang harus mengalah. Berarti dalam tanda kutip apapun yang terjadi maka dia harus tetap maju, tidak mau bergabung begitu ya. Tidak mau rekonsiliasi. Iya. Apalagi kalau kita lihat kan survei elektabilitas capres Prabowo dengan Ganjar ini kan beda tipis. Iya, beda tipis. PDIP nggak mungkin dong secara institusi mau mengalah kan. Mengikhlaskan begitu saja. Pasti dia punya pertimbangan lain. Jadi kira-kira kalau kita berpikir seumpama kita sekarang ketum partai, kita andaikan saja kita ini ketua umum partai PDIP lah. PDIP, ya. Jadi Bung Ipul ketua umum Gerindra. Contoh ini ya, seumpama Prabowo berarti Bang saya. Saya ketua umum PDIP. Nah, dengan melihat situasi dan kondisi saat ini, kira-kira Pak Ketum mau pilih yang mana untuk wakil? Wakilnya Bapak sendiri. Dari beberapa nama yang disebut tadi, apa? Siapa yang akan dipilih? Kalau saya ngelihat pasti ada pertimbangan rasional yang kayak saya sebutkan tadi ya. Dari beberapa survei, kalau misalnya si Erick Thohir itu lebih kuat dibandingkan beberapa baca pres lain, maka saya harus pilih Pak Erick. Ya, itu sih, seperti itu. Kalau saya, kalau saya jadi ketua umum PDIP, saya akan tunggu dulu keputusan Mahkamah Konstitusi. Oh iya, itu satu isu Bang yang belum kita diskusikan, betul. Saya akan tunggu keputusan Mahkamah Konstitusi apa? Apakah tetap pada pendiriannya untuk minimal bakal calon presiden wakil presiden itu 40 tahun batas atau 35 tahun. 35 tahun ya. Ketika keputusannya itu keluar 40 tahun, ya berarti saya harus berpikir bagaimana caranya mencari seorang calon wakil presiden untuk Pak Ganjar ya dari kelompok bukan milenial, Muslim. Oh iya, ngerti. Kita akan membangun koalisi yang namanya apa? Nasional religius. Nasional religius ya. Nasional religius maksudnya itu. Tapi kalau keputusan MK keluar mengamini permintaan PSI dan kawan-kawan Partai Garuda 35 tahun, maka saya harus berani ambil siapa? Wali Kota Solo. Kan sudah lebih threshold kan? Jadi harus ambil sebuah keberanian untuk bisa mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden dua-duanya dari PDIP. Kira-kira begitulah. Gila sih, itu langkah yang kalau kalah ya berarti tidak apa-apa kan. Tapi kalau menang berarti luar biasa. Dia bisa hat-trick PDIP kan. Kalau saya berpikir. Tapi kan saya bukan siapa-siapa sekarang. Iya, kita pengamat Bang. Bicara asumsi Bang. Seperti yang Awang bilang kemarin. Hanya milenial. Jadi kalau Sabari itu tadi kita bicara soal Prabowo dan Ganjar ya. Sekarang kita bicara soal Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita lihat di media ini kan seolah-olah ini sebagai satu penyatuan yang sangat luar biasa dengan background antara PMI dan HMI yang bersatu kan. Pak Anies Baswedan backgroundnya adalah HMI, kemudian Caimin berbackground PMI, yang bersatu secara tiba-tiba kurang 5 hari mendeklarasikan capres-cawapres di Surabaya. Walaupun hotel ada yang sakit hati Bang. Hotel Sriwijaya nggak apa-apa, biasa lah itu.
Apaan sih kursi ini? Sensitif banget, kita bilang ada yang kecewa. Jadi kan kalau kita lihat survei, ada beberapa survei lah, sudah kurang lebih 1 minggu ini selalu menunjukkan bahwa selama Anies Baswedan mendeklarasikan cawapresnya adalah Caimin, itu dia surveinya cenderung turun. Kira-kira betul apa tidak itu? Kalau kacamata milenial aja lah, tidak usah berbicara jauh-jauh. Betul sih, karena kalau kita ngelihat di beberapa survei itu kan pasangan calon Anies Muhaimin ini kan semenjak dideklarasikan itu konsisten turun, Bang, bukan konsisten naik. Ya, beda kan kalau kita lihat siapa capres yang pertama kali dideklarasikan? Anies. Ya, turun. Siapa calon presiden dan wakil presiden yang pertama kali dideklarasikan? Anies juga. Cuman secara elektabilitas selalu di bawah. Nah, ini kan masih menjadi sebuah pertanyaan toh. Nah, terkait dengan yang pertama tadi Abang sampaikan, ibaratnya penyatuan dua kekuatan itu tadi kan. Nah, itu lumayan bagus kan, karena memang orang bicarakan kalau politiknya mahasiswa ini kan miniatur politik nasional. Seperti sekarang juga kan. Betul. Bu Ipul HMI. Saya pun juga pernah berkarir di PMI. Ya, kira-kira begitu kita menyatu untuk bicara soal ini kan. Dialog kita, Bang. Dialog. Cocok. Lanjut. Nah, itu kalau waktu itu pertama-tama kali dideklarasikan, saya sering nonton lah, Bang, beberapa komentar pengamat terkait dengan pendeklarasian Anies Muhaimin itu. Dan mereka memandang sebenarnya ini malah bagus, karena akan menolak ataupun mematahkan anggapan bahwa selama ini kan kelompok Islam cenderung tersegmentasi. Ini kan ibaratnya dari dua kelompok Islam yang berbeda. Ibaratnya kalau si PKB bersama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres itu kan berasal dari kelompok Islam tradisional toh. Nah, sedangkan kalau PKS ini kan dari latar belakang historisnya dari aktivis tarbiyah kampus. Nah, ini kan penyatuan dua kekuatan dan langkah politik yang bagus justru sebagai upaya, mungkin kalau kita berbicara politik Islam, penyatuan umat mungkin. Jadi begini. Lupa lagi. Anies Muhaimin, Bang. Anies Muhaimin. Dalam kacamata seorang milenial. Bukan itu tadi aku omongin. Apa ya tadi? Ini penurunan soal survei. Jadi ada beberapa pengamat juga yang mengatakan bahwa untuk soal elektabilitas Anies dan Caimin ini hanya yang terpampang di media saja, bahwa ini survei kan. Tapi di akar rumput itu, di bawah itu semakin semakin kuat kerjanya, semakin semakin solid lah begitu kira-kira. Karena kita lihat juga kan beberapa minggu lalu lah, Anies Baswedan dan Caimin ini kan sudah melakukan beberapa silaturahmi kepada tokoh-tokoh muslim, para ulama dan sebagainya kan. Kemarin yang baru Pak JK kalau nggak salah. Tentunya ini juga menjadi satu perbandingan, apakah yang ditayangkan di hasil survei ini betul-betul seperti apa, atau ya kita juga tidak tahu lah yang mana yang betul kan. Kita ini hanya bisa membaca, melihat, dan merasakan. Dan mengomentari, Bang. Jangan lupa. Oke, terakhir sebelum kita selesaikan barang-barang ini. Jadi ada 3 orang ini calon presiden kita 2024. Ada Anies Baswedan sebagai tokoh intelektual, kemudian ada Ganjar Pranowo yang latar belakangnya itu sebagai seorang organisatoris juga. Kemudian ada Prabowo Subianto yang tegas dengan latar belakang sebagai seorang militer. Kira-kira arah-arahnya ke depan ini kita bicara milenial lagi ya. Milenial lagi ya. Dari ketiga sosok ini yang bisa mengayomi kepentingan milenial kira-kira apa? Karena begini, kita bicara milenial dan Gen Z ini kan generasi yang memang sifatnya itu kreativitas itu yang diutamakan, kemudian kerja-kerja yang cepatnya, instan dan sebagainya. Jadi dari ketiga jadi dari ketiga tokoh ini kira-kira yang mana ini akan mewakili suara milenial dan Gen Z yang kurang lebih 52% dengan total jumlah 84 juta itu?
cukup berat Bang menjawab pertanyaan itu ya, karena memang milenial dan Gen Z ini seperti yang Abang bilang tadi kan, kelompok yang cukup instan dalam memandang apapun. Terus kalau menurut saya 3 sosok ini mungkin Pak Ganjar sama Pak Anies itu masuk salah satu atau salah 2 opsi. Sudah. Ya. Kalau siapa yang paling populer lah di milenial? Kalau siapa yang paling populer? Dari segi penampilan, pembawaan, kemudian apa ya namanya? Kerja-kerja. Kan biasa di media sosial itu kan ada aktivitas ya. yang dilakukan, kan salah satu tujuannya juga mungkin bagaimana menarik. Ya, membangun perhatian kan, perhatian para anak-anak muda ini. Kira-kira yang paling populer dari siapa? Berdasarkan like, komen, share, Instagram saja lah. Jadi harapannya apa ini untuk para milenial? Milenial harus lebih peka lagi terhadap isu sosial politik ya. Karena memang kehidupan kita ini kan tidak bisa terlepas dari politik. Ya betul. Itu Bang, kalau pesan singkat dari saya. Pesan singkat. Ya. Kalau Abang? Ya pesannya untuk para milenial, lihat, perhatikan dengan tajam yang menjadi calon pemimpin di bangsa ini. Pastikan dia yang bisa memberikan keadilan, memberikan kepastian hukum, memberikan kesejahteraan, dan memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan Indonesia menuju Indonesia emas 2045. Jangan Indonesia emas, Indonesia maju. Betul. Terima kasih.